Assalamualaikum. Yuk masak bareng saya. Hari ini kita akan membuat masakan istimewa. Nah, ini Bun resepnya. Kita siapkan cabai keriting, cabai rawit atau cabai domba. Setelah itu, oh ya, untuk cabainya sesuai selera ya. Kalau suka pedas banget bisa ditambahin semakin banyak atau sebaliknya. Setelah itu kita tambah bawang putih, terus bawang merah. Kalau untuk ukuran segitu bawang putihnya cukup 2 aja ya Bun, karena kalau terlalu banyak nanti aromanya itu langu katanya, seperti itu ya. Setelah beres menyiapkan resepnya, setelah itu saya rapikan lagi tempat cabai, bawang merah, bawang putihnya saya rapikan. Setelah itu saya persiapkan untuk memotong semuanya, karena sebelum disambel, sebelum diulek ini akan saya goreng dulu supaya layu. Kenapa kok digoreng dulu? Sebenarnya sih agar lebih mudah ketika mengulek gitu Bun. Dan tentunya juga hasil sambelnya itu lebih halus, karena kan nanggung banget ya kalau cabai segini, sambal segini, kalau mau di blender itu terlalu sedikit gitu. Jadi kita cari mudahnya aja. Nah, seperti ini saya potong-potong dulu semuanya, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai. Terus jangan lupa juga untuk cabai kecilnya itu kita pecahin gitu, kita kasih lubang supaya ketika digoreng itu tidak meledak atau loncat keluar wajan, seperti itu ya Bun. Nah, setelah semua resep, semua bahan sudah siap di piring, kita siapkan teflonnya untuk menggoreng. Ini menggunakan minyaknya sedikit aja ya, karena tujuannya untuk membuat layu sambelnya tadi. Nah, ini saya masukkan sebelum teflonnya panas banget supaya tidak meletik-meletik gitu Bun. Lumayan kan sakit kena minyak panas. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah agak layu, nah ini ya Bun, kelihatan kan Bun kalau bawang-bawangnya sudah layu, kita tuangkan ke cobek. Ini tentunya cobek bersih ya Bun. Nah, seperti ini. Setelah itu saya tambah lagi seperempat kah, ini sedikit banget terasi, karena itu kan agak balok lumayan gitu ya. Saya potong. Setelah itu saya tambah garam kasar, tujuannya mempermudah ketika mengulek. Setelah itu saya kasih dengan vitsin. Nah, untuk vitsin ini opsional aja, bisa pakai bisa tidak, karena kan sudah sedap ya dengan terasinya tadi. Setelah itu kita ulek sampai halus. Setelah sambal mulai halus, persiapan kita masukkan gula merah atau gula batok. Tujuannya semakin mempersedap sambal itu. Ini saya pakai setengah, ini batoknya kecil ya Bun, kecil banget. Nah, ini saya pakai setengah aja. Setelah itu saya ulek lagi sampai merata. Selanjutnya persiapan kita goreng lagi sambelnya. Nah, ini tahap terpentingnya ya. Jadi ini tadi saya kasih minyak lumayan agak banyak, ya nggak terlalu banyak, secukupnya aja sesuai dengan sambelnya. Ini saya masukkan minyaknya dalam kondisi dingin. Jadi apinya itu belum saya nyalakan. Tujuannya biar tidak meletik-meletik gitu minyaknya. Udah bersih. Setelah itu saya nyalakan api. Terus lanjut saya goreng sampai agak tanak. Tadi kan tomatnya belum begitu matang ya Bun, jadi saya goreng sampai semuanya tanak, aroma harumnya menyebar. Kita aduk-aduk ya Bun. Oh ya, penting banget untuk menggunakan spatula kayu supaya teflon kita itu tidak mudah rusak atau beset-beset seperti itu ya Bun. Ini selanjutnya saya masukkan ikan terinya yang sudah saya cuci bersih. Kenapa harus dicuci? Pertama, untuk menghindari najis ya, biar suci aja ikannya. Setelah itu saya masukkan ikannya, saya aduk-aduk rata. Setelah saya aduk rata, nah sisa sambal yang dicobek tadi saya tuangi air, saya tambahkan air Bun. Jadi filosofinya kalau kita menuangkan air yang dicobek tadi itu menambah aroma cita rasa kesedepan gitu loh Bun. Nah, jadi jangan dibuang ya Bun, kasih air, setelah itu tuang di masakan kita. Nah, kita juga bisa mengganti dengan cumi, pete, atau yang lain yang Bunda suka seperti ini. Jadi banyak banget ya toppingnya.
Pokoknya kita masak aja sampai airnya itu tadi susut, benar-benar susut, tidak tersisa. Jadi hanya menyisakan minyak saja, dan itu kita bisa menyimpannya di kulkas itu lebih dari seminggu. Seperti ini bunda penampakannya. Ini benar-benar enak banget bikin boros nasi. Selamat mencoba bunda. Kita lanjut menu yang kedua ya bun. Yuk simak terus ya. Saat ini kita akan memasak sayur lodeh super simple. Nah, sayurnya ini hanya menggunakan dua bahan saja, yaitu tahu putih dan tempe kedelai. Tahunya dan tempenya cukup dirajang aja, cukup dipotong dadu kotak-kotak seperti itu ya bun. Nah, untuk ukurannya menyesuaikan seleranya bunda aja. Kalau saya lebih suka yang ukuran segini, jadi kayak enak aja, langsung satu suap gitu, nggak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, untuk bumbu simpelnya yaitu hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, saya rajang tipis seperti ini aja ya bun. Setelah itu kita siapkan panci untuk memasaknya. Bisa menggunakan panci, bisa menggunakan wajan, apa aja deh yang bunda punya. Setelah itu kita masukin minyak, kita goreng kering dulu bawang merah bawang putihnya itu supaya harum. Untuk penyedapnya kita bisa tambahkan daun salam dan juga serai. Untuk serai ini opsional aja ya kalau untuk lodehnya. Nah, ketika saya masak, anak saya datang dari sekolah. Kita lanjut masak yuk. Perhatikan ya bun, jangan sampai gosong. Setelah itu kita tambahkan air. Ini air mentah saja, secukupnya, kira-kira bunda aja. Kalau banyak ya dibanyakin, karena saya masaknya sedikit dan hanya menggunakan satu bungkus santan kara saja, jadi kuahnya cukup segitu. Nah, untuk tahu putihnya tadi sebelumnya udah saya goreng dulu ya bun, langsung saya pindahkan. Nah, seperti ini, terus saya aduk-aduk rata. Nah, untuk bumbunya ini saya menggunakan ladaku. Oh ya, disclaimer ya, ini tidak di endorse. Semoga aja suatu saat saya bisa menerima endorse, amin. Setelah lada saya masukkan Royco. Royco ini opsional aja, bisa pakai bisa tidak, bisa juga masako. Terus ini saya pakai kunyitnya kunyit instan, lebih mudah aja bun sebenarnya. Mungkin lebih enak juga yang kunyit alami, tapi karena adanya yang instan jadi saya pakai yang instan aja, jadi lebih simpel aja. Selanjutnya kita tambah garam. Nah, itu ini dikira-kira aja ya bu, nanti dirasakan, jangan sampai keasinan. Terus saya tambah penyedap rasa Vitsin, ini opsional ya, bisa pakai bisa tidak, karena di awal tadi kita sudah menggunakan penyedap rasa Royco. Jangan lupa juga tambahkan sepucuk sendok gula supaya semakin sedap. Nah, kita aduk-aduk rata. Nah, setelah mendidih kita pelankan apinya, kita turunkan. Setelah itu kita masukkan santannya. Ini saya pakai santan instan, pokoknya semuanya serba instan supaya tidak pecah ya. Jadi apinya jangan terlalu besar. Setelah itu kita naikkan suhu apinya sampai mendidih. Begitu mendidih langsung saja kita matikan supaya santannya tidak menggumpal. Untuk tahap akhir, koreksi rasa, jika ada yang kurang silahkan ditambahi.